Dia adalah Jenita Putri, jawab Sander dengan tegas. WHAT. Pekik Raya karena sangat terkejut dengan pengakuan dedinya, tapi hanya sesaat setelahnya Raya tertawa terbahak. Hahaha, Dedi kalau ngehalu jangan ketinggian dat. Raya tertawa sampai memegangi perutnya yang terasa kaku. Sander menatap tajam Raya karena tidak percaya dengan pengakuannya, tapi Raya seolah tak memperdulikan dedinya. Dat, JJ itu wanita sangat sempurna dan juga sangat cantik, asalkan Dedi tahu ya. Di kampus saja ada banyak pria tampan yang menaksir JJ tapi ditolak mentah-mentah sama JJ. Lah ini Dedi tiba-tiba bilang mau menikah sama JJ. Aku tahu Dedi masih sangat mempesona tapi jangan seperti ini Dat, ucap Raya. Ia berpikir jika Dedi tengah menghayal. Dan memang betul JJ adalah wanita yang sangat cantik, bahkan Raya saja terkadang iri dengan kecantikan JJ. Bukan berarti Raya tidak cantik, jika dibedakan keduanya sama-sama cantik dengan versinya masing-masing. Bedanya jika JJ memiliki kecantikan khas wanita Asia dan Raya memiliki kecantikan khas wanita bule, kulit sawo matang seperti dedinya dan wajahnya terlihat lebih dewasa dari umurnya. Raya masih tertawa dengan pengakuan dedinya yang menurutnya konyol. Mana mungkin JJ mau dengan pria tua seperti dedinya itu? Raya, Dedi serius. Terserah jika kamu tidak percaya, ucap Sander dengan nada tegas dan wajah yang terlihat serius. Raya seketika menghentikan tawanya dan menatap wajah dedinya. Raya tahu jika Sander berbicara tegas berarti sangat serius. Sander mengangguk pasti sambil menatap wajah putrinya. Oh my god, Dad. Jadi, ini tidak mungkin. Pekik Raya masih tidak percaya. Dedi tidak pernah main-main dengan ucapan Dedi Rai, ucap Sander. Jadi bagaimana? Apa kamu setuju? Apa JJ sudah setuju? Bukannya menjawab, Raya malah melontarkan pertanyaan yang lain. Iya, dia setuju dan dia juga mencintai Dedi. Ucapan Sander membuat Raya semakin syok hingga ia refleks menutup mulutnya sendiri. Astaga, pasti Dedi pakai guna-guna kan? Agar JJ terpikat sama Dedi. Astaga JJ, malang sekali nasibmu, ucap Raya dengan tatapan penuh menyelidik, membuat Sander kesal dan menyentil kening Raya. Dedi sakit, rengek Raya, sambil mengusap keningnya yang terasa nyeri. Kau pikir Dedimu ini sudah kehilangan pesonanya? Hah? Kesal Sander tak terima dengan ucapan putrinya. Lagian kenapa harus kasihan dengan JJ? Dia pasti sangat bahagia hidup bersama Dedi. Aku hanya kasihan Dat, JJ harus mendapat lelaki tua seperti Dedi, ucapnya dengan nada memelas. Beraninya kamu mengatai Dedi tua? Lagian Raya berbicara yang sesungguhnya kan? Dedi itu sudah tua. Jika mengatai Dedi lagi, uang jajanmu dipotong 25%. Ancam Sander tapi tak didengarkan Raya. Dedi memang sudah tua. Uang jajanmu dipotong 50%. Iya Dat, iya, Dedi masih tampan, muda dan mempesona. Puas. Aku Raya dengan terpaksa, daripada uang jajannya dipangkas habis oleh dedinya. Good. Jadi apa kamu setuju dengan hubungan Dedi dan JJ? Tanya Sander. Ya, itu sih tergantung, ucap Raya, sambil meniupi kukunya tangannya. Tergantung. Raya mengangguk dan tersenyum licik. Dasar rubah kecil yang licik. Sander paham dengan keinginan putrinya. Kemudian ia memeluk putri kesayangannya itu dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Sander sangat bahagia karena putrinya setuju dengan pilihannya. Hari semakin malam, tepatnya jam 1 malam. Sander mengendap-endap menuju kamar JJ seperti pencuri. Untung tidak dikunci. Gumam Sander saat berhasil membuka pintu kamar JJ. Kemudian ia menuju tempat tidur JJ dan merebahkan diri di samping JJ yang sudah terlelap. Baru berpisah sebentar, aku sudah sangat merindukanmu, Hani, bisik Sander. Kamu benar-benar SC, Hani, bisiknya lagi, karena JJ hanya memakai dress tali spaghetti berbahan satin. Sander memeluk JJ dari belakang dan mengecupi leher jenjang JJ. Merasa tidurnya terusik, JJ pun membuka matanya, tubuhnya menegang dan mata terbuka. Jantung JJ berdegup sangat cepat dengan keberanian dan tenaga yang ia punya. JJ menendang orang tersebut dengan tumitnya, hingga terjerembab di atas lantai marmer. Aduh, Jen, keluhnya. Sander segera bangkit dan duduk di tepi tempat tidur, kemudian menatap tajam JJ.
Suaranya begitu familiar di telinga JJ dan ternyata tebakannya benar jika orang tersebut adalah Sander. "Kamu tega sekali, Jen," seru Sander sambil mengelus kepalanya yang terbentur lantai. "Salah sendiri Dedi, mengagetkan aku," ucap JJ tak mau disalahkan dan menatap tajam Sander. "Ini tuh sudah malam, harusnya Dedi tidur di kamar Dedi sendiri bukannya di sini." "Sorry Hani. Mungkin karena aku sangat merindukanmu, membuatku tidur sambil berjalan," kilahnya. "Benarkah?" tanya JJ, melebarkan matanya. "Tentu saja," jawab Sander dengan yakin agar JJ percaya padanya. "Ayo tidur, sudah malam," ucap Sander, kemudian menarik JJ ke dalam pelukannya. "Lepas Dat," JJ meronta. "Dedi tidur saja di kamar Dedi sendiri," gugup JJ. "Diamlah Jen, aku sangat ngantuk." "Menghadaplah ke belakang," pinta Sander, dan JJ pun menurut. Kemudian Sander memeluk JJ dari belakang dan menelusupkan ke leher JJ. "Dat. Aku tidak nyaman. Bisakah Dedi menjauh sedikit?" pinta JJ, karena hembusan nafas Sander menerpa kulit lehernya, membuat darahnya berdesir dan menyisakan geleyar aneh di dalam dirinya. Membuat JJ sangat tidak nyaman. "Tenanglah, aku tidak akan macam-macam, hanya peluk saja," janji Sander. "Jika aku tidak hilaf," lanjutnya dalam hati. "Tetapi itu ada sesuatu yang mengganjal di belakangku," ucap JJ terbata. "Karena merasakan benda keras yang menempel." "Tenang saja, dia sudah jinak kok," jawab Sander, membuat otak polos JJ bertanya-tanya, "Dia, siapa?" JJ membalikkan badannya dan seketika itu tatapan mata mereka bertemu. "Kenapa balik badan, tanya Sander, sambil mengelus pipi mulus JJ. "Dia, siapa Dat?" tanya JJ balik, dengan wajah yang penasaran. Sander pun paham, kemudian menjawab, "Belum waktunya kalian bertemu," ucapan Sander membuat JJ yang polos semakin penasaran. "Kasih tahu dong." "Aku penasaran." Membuat Sander semakin dibuat pusing, bagaimana menjelaskannya karena JJ itu sangatlah polos. "Ih, kok malah diam?" bibir JJ mengerucut sebal, karena Sander tak kunjung menjawab. Sander mengecup sekilas bibir JJ yang mengerucut. "Jangan memancingku Jen," ucap Sander dengan suara yang terdengar berat. Sander menatap mata JJ yang terlihat sayu, membuat Sander semakin terbakar gairah. "Bolehkah, Hani?" Karena sudah bergairah, JJ mengangguk malu. Sander langsung memposisikan dirinya. "Ah, JJ," racaunya. Merasakan kenikmatan tiada taraf. "Dedi." "Yah, begitu teruslah panggil namaku Jen," racau Sander di setiap hentakannya. "Dedi, Dedi, Dedi," teriaknya tepat di telinga Sander. Sander terperanjat dari tidurnya, kemudian memperhatikan sekitarnya. Ternyata hanya mimpi, tapi kenapa terasa sangat nyata? Batin Sander. "Dedi, sudah siang, lihat tuh jam berapa." Kesal Raya, karena tidak biasanya Dedinya terlambat bangun. "Telinga Dedi sakit, pagi-pagi sudah mendengar teriakanmu. Lagian Dedi susah dibanguninnya," gerutu Raya. Sander menyugar rambutnya ke belakang, kemudian beranjak dari tempat tidur. "Iyuh, Dedi celananya basah." "Ngompol ya." Raya mengedikkan badannya dan keluar dari kamar Dedinya. "Astaga." Sander menatap ke bawah lalu berlari ke kamar mandi. Untung saja Raya masih polos, jadi berpikir jika diriku ngompol," gumam Sander, saat sudah di dalam kamar mandi. Raya menggerutu kesal sambil menuruni anak tangga, hari ini dia ada kelas pagi. Saat akan menuju ruang makan, ia melihat seorang pria yang sangat dikenalnya, sedang duduk di ruang tengah. "Om Devan," teriak Raya, berlari ke arah Devan lalu memeluk pria dewasa itu. "Hai, girl," sapa Devan, sambil mengelus rambut Raya yang panjang. "Kangen," ucap Raya manja, sambil mendusel-dusel leher Devan. Devan menegang saat Raya seperti mengendus lehernya. Ingin rasanya ia menerkam gadis kecil ini. "Sadar Dev, dia gadis kecilmu," batin Devan. Devan Fadey, pria tampan dan berambut gondrong ini adalah pria yang sangat mempesona, sama seperti Sander.
Devan berusia 35 tahun yang bekerja di Holytron Group, jabatan sekretaris dan orang kepercayaan Sander. Devan bekerja pada Sander sudah hampir 10 tahun, ia tahu tumbuh kembang Raya dari kecil hingga menjelma gadis yang sangat cantik. "Raya, lepaskan Dev," ucap Sander dengan nada tinggi, dari arah tangga dan berjalan mendekat ke arah mereka. "Ih, Daddy," Raya menggerutu kesal. Lalu melepaskan pelukannya. "Kamu ini anak gadis dan tidak pantas memeluk Devan seperti itu," omel Sander, terdengar sangat tegas. "Cuma peluk doang, Dad." Sedangkan Devan hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sambil melihat ayah dan anak itu adu argumen karena dirinya. "Sudah tidak apa-apa bos," Devan menengahi. Sander hanya mendengus kesal menanggapi ucapan Devan. Sedangkan Raya sudah pergi menuju ruang makan untuk sarapan. "Jangan terlalu memanjakannya Dev," Sander memperingati. "Tidak masalah bos. Karena dia adalah gadis kecilku." Mendengar ucapan Devan, Sander tersenyum miring. "Putriku itu sangat cantik, hati-hati nanti kamu jatuh cinta," ucap Sander mencibir. Devan hanya menggelengkan kepalanya, mustahil jika itu terjadi, pikir Devan. "Sebelum ke kantor, kita sarapan dulu," ajak Sander. Sedangkan di ruang makan, JJ tengah sibuk menyiapkan makanan di atas meja. Raya yang sejak tadi berada di sana seolah tidak dianggap. Mungkin JJ masih marah. "J," panggil Raya. JJ tidak menjawab melainkan melirik dengan ujung matanya. Raya menghela nafasnya ketika JJ tidak memperdulikannya. Calon emak tiri GW masih ngambek, batin Raya sambil mengaduk-aduk makanannya. Tak berselang lama Sander dan Devan sudah tiba di ruang makan. Kedua pria itu terpesona dengan penampilan JJ yang terlihat sederhana padahal hanya memakai dress berwarna putih dengan kerah berbentuk V, memperlihatkan pundak dan lehernya yang putih terekspos, ditambah rambut panjangnya dikepang dan memakai bando berwarna-warni. Memang dasarnya sudah cantik, mau pakai baju apa saja juga tetap cantik dan mempesona bagi siapapun yang melihatnya. Darah Sander mendidih saat wanitanya ditatap oleh pria lain. "Jaga pandanganmu, Dev," tekan Sander. "Ah, sorry bos. JJ sangat cantik," ucap Devan. Belum mengerti jika bosnya tengah cemburu. "Dia wanitaku. Jangan pernah menatapnya lebih dari 3 detik, ucap Sander penuh penegasan. "Sorry," hanya itu yang terucap dari mulut Devan, ada sedikit rasa kecewa. Tapi, ia juga tidak mungkin bersaing dengan bosnya. "Kalian kenapa berdiri saja? Ayo duduk dan makanlah sarapan kalian," ucap JJ dengan lembut. Kemudian mereka mulai memakan sarapannya, begitu juga Raya walaupun tidak selera makan tapi ia tetap memaksa demi menghargai JJ yang sudah susah payah memasak untuknya. Raya dan Sander sepakat untuk tidak memberitahu JJ jika Raya sudah mengetahui dan merestui hubungan mereka. "Aku berangkat," ucap Raya saat sudah menghabiskan sarapannya. "Oh, ya Dad, jangan lupa mengganti spraynya," Raya mengingatkan sebelum beranjak, membuat Sander tersedak. "Mengganti spray?" tanya Devan dan JJ bersamaan. "Iya. Tadi pagi Dedi celananya basah." Muka Sander sudah merah padam menahan kesal dan juga malu karena mulut Raya yang tidak mempunyai rem. "Raya," panggil Sander dengan penuh penekanan. "Ah, Raya harus segera berangkat." Raya segera kabur dari amukan sang Dedi. "Basah ya bos," goda Devan. Ia tahu apa yang dimaksud Raya. "Diam," bentak Sander. "Om, sudah tua masa masih ngompol sih?" sela JJ. Aku tunggu di depan ya bos," pamit Devan. Situasi di ruang makan sudah tidak kondusif. Apalagi wajah Sander sudah siap ingin menerkam siapapun yang ada di dekatnya. Sander menarik JJ yang sedang membereskan piring kotor, hingga terjatuh di atas pangkuannya. "Dad, jangan begini. Nanti ada yang lihat." "Aku tidak peduli, biarkan saja mereka melihat agar mereka tahu jika kamu adalah calon nyonya di rumah ini," ucap Sander sambil melingkarkan tangannya di perut JJ. "Tapi Dad, beri aku ciuman, baru aku akan melepaskanmu." Mau tak mau JJ memberikan apa yang Sander minta. Hanya kecupan sekilas tapi dengan cepat Sander menahan JJ. "Lain kali, pakailah pakaian yang lebih tertutup," ucap Sander. "Tubuh,
Hati, jiwa dan ragamu adalah milikku, tidak boleh ada orang lain yang melihat atau memilikinya selain diriku, ucap Sander sambil mengecup pipi JJ. Iya Dat, JJ paham jika Sander tengah cemburu. Aku suka dengan gadis penurut, mengecup lagi bibir itu sekilas lalu Sander melepaskan pelukannya. Maaf, hari ini aku tidak bisa mengantarkanmu ke kampus, karena hari ini aku sangat sibuk. Tidak apa-apa, jawab JJ sambil membenarkan dasi Sander yang sedikit berantakan. Aku mencintaimu, ucap Sander, menatap JJ dengan lembut. Aku juga, jawab JJ dengan malu. Kemudian Sander berangkat ke kantor dengan hati yang berbunga-bunga, begitu juga JJ membereskan meja makan dengan bersenandung ria. Sander dan Devan telah sampai di perusahaannya, mereka keluar bersamaan dari mobil super mewahnya. Parkirkan, awas jangan sampai lecet. Titah Devan datar dan dingin sambil menabrakkan kunci mobilnya ke dada petugas keamanan. Baik, Pak, petugas keamanan itu ketakutan. Pesona ketampanan Sander dan Devan menjadi objek yang menarik bagi kaum hawa yang bekerja di Holytron Group. Kedua pria tampan dan penuh pesona itu melangkah beriringan menuju lift yang dikhususkan untuk petinggi perusahaan. Kedua pasang netra tajam itu terus menatap ke depan, tanpa memperdulikan karyawannya yang heboh memuja ketampannya. Waktu seolah berjalan lambat saat kedua pria itu melintasi lobi, para kaum hawa seolah tersihir dan terpesona dengan ketampanan kedua pria yang sangat berpengaruh di Holytron Group maupun di negaranya. Dedi ganteng dengan sejuta pesonanya. Apa jadwalku hari ini, Dev? Tanya Sander, sambil melepaskan jasnya dan menggantungkannya di stand hanger yang sudah disediakan. Hari ini jam 9, ada meeting dengan perusahaan D. K Group, bos. Untuk membahas kontrak selanjutnya. Jawab Devan, dengan memegang ipatnya dan selanjutnya menyebutkan satu persatu jadwal Sander. Apa sudah kau persiapkan berkas-berkasnya? Tanya Sander dengan tegas. Sudah, sahut Devan. Kemudian Devan kembali ke ruangannya, begitu juga Sander memulai memeriksa berkas satu persatu yang harus ia tanda tangani. Waktu bergulir cepat tepat jam 11 siang, JJ akan berangkat ke kampus dengan menggunakan ojek online. Seperti biasa JJ selalu tampil sederhana tapi tidak mengurangi kecantikannya dengan memakai kemeja panjang motif kotak-kotak, celana panjang berwarna coklat dipadu padankan dengan sneakers berwarna putih dan tas selempang senada dengan sepatunya. Outfit JJ, cantik alami yang bikin Dedi termehek-mehek. Setelah sampai di kampus JJ segera memasuki kelasnya karena 15 menit lagi dosen akan mulai mengajar. JJ sedikit tidak fokus dengan pelajaran yang disampaikan oleh dosen, karena pikirannya melayang mengingat kejadian tadi pagi saat ia berciuman mesra dengan Dedi Sander di ruang makan. JJ, panggil dosen dengan nada tinggi. Iya, sayang, refleks JJ berdiri dan menjawab. Sontak saja membuat riuh satu kelas. JJ mengedarkan pandangannya lalu menutup wajahnya dengan kedua tangannya lantaran malu karena teman satu kelas menyorakinya. Diam! Teriak dosen pria bertubuh gempal itu. Maju ke depan dan jelaskan materi yang sudah saya sampaikan, ucap dosen dengan nada galak. Untung saja JJ diberkahi otak yang pintar, jadi ia menjelaskan materi itu dengan mudah dan jelas, walaupun tadi tidak menyimak. Bagus, bagus sekali, puji dosen itu karena JJ dapat menjelaskan materi yang diberikan dengan jelas. Kembali ke tempat dudukmu, ucap dosen. Jangan pacaran terus J, ledek dosen itu, membuat satu kelas itu riuh kembali. Astaga, aku malu sekali, rutuk JJ di dalam hati. Jam pelajaran telah usai tepat jam 3 sore. Sebelum pulang JJ mampir ke kantin kampus untuk mengisi perutnya yang keroncongan. JJ memilih tempat duduk yang ada di pojokan sambil memainkan ponselnya. Sebelum itu ia memesan soto ayam dan es jeruk. Hai, cantik, sapa Riko yang datang seperti jai langkung. JJ hanya berdehem, lalu melanjutkan main game yang ada di ponselnya. Ih, jutek banget sih, keluh Riko, tapi tadi tanggapi JJ. Tak berselang lama pesanan JJ tiba, dengan cepat ia memakan soto ayam itu tanpa memperdulikan makhluk yang ada di hadapannya itu. Dari kejauhan Raya melihat JJ dan Riko duduk berhadapan, kemudian ia mendekati mereka. Hai, J, Rik, sapa Raya dengan ramah. Ngapain lo kesini, ketus Riko? Apaan sih, GW ada perlu sama JJ, jawab Raya tak kalah ketus.
Selera makan JJ menghilang karena dua manusia yang membuatnya kesal. JJ meletakkan gelas yang sudah kosong dengan kasar, kemudian ia merogoh dompetnya dan mengambil beberapa lembar uang lalu meletakkan di bawah gelas. JJ beranjak dari duduknya tanpa mengucapkan satu kata apapun. Hatinya masih terasa sakit dengan ucapan Raya kala itu. Raya menatap nanar punggung JJ yang mulai menjauh. Raya kecewa dengan dirinya sendiri karena ia tak menjaga ucapannya dan membuat JJ sakit hati dan menjauhinya. "Lo punya masalah sama JJ?" tanya Rico. "Bukan urusan lo," ucap Raya terdengar sewot, lalu beranjak dan meninggalkan kantin. Sewot, kemudian Rico mengambil sisa makanan JJ lalu memakannya. Rasanya sangat nikmat, gumamnya. Sampai di rumah, JJ langsung membersihkan dirinya. Tak membutuhkan waktu lama, JJ sudah selesai mandi dan berpakaian. Kemudian JJ menuju dapur untuk memasak makan malam. Saat sedang asik memasak sambil bersenandung, tiba-tiba ada tangan kokoh melingkar di pinggangnya. JJ tersenyum saat tahu siapa pemilik tangan itu dan wangi maskulin yang sangat familiar di hidungnya. Wangi yang selalu dirindukan dan selalu membuatnya nyaman. "Dad. Ternyata kau tahu itu aku?" Sander sambil mengecupi leher jenjang JJ, membuat JJ kegelian. "Tentu saja tahu, karena hanya Daddy yang berani memelukku," ucap JJ. "Lepaskan dulu, aku mau masak." JJ meronta dalam dekapan Sander. "Tidak perlu memasak. Nanti aku akan memesan makanan dari restoran." Kemudian Sander mematikan kompor yang menyala lalu membalikan badan JJ. "Dad, nanti ada yang lihat." "Tenang saja, sayang. Karena para pelayan setelah jam 5 sore dilarang masuk ke mansion," ucap Sander, membuat JJ terkejut. Di belakang mansion ada pavilion yang dikhususkan untuk tempat tinggal para pelayan yang bekerja di sana. Peraturan macam apa itu?" gerutu JJ. "Itu peraturan baru, agar kita bisa bebas," ucap Sander, menyeringai licik. "Astaga, Daddy sangat mes asteris M." JJ memukul pelan lengan Sander. "Mes M-nya sama kamu aja, my honey. Sekarang beri aku vitamin cinta, karena saat ini aku sangat lemas tak bertenaga," ucap Sander manja, sambil memanyunkan bibirnya. "Astaga, sejak kapan Daddy jadi manja begini sih?" Batin JJ terkekeh geli. Karena JJ lama berpikir, Sander langsung menarik tengkuk JJ dan menciumnya. JJ mengalungkan tangannya ke leher Sander. Sander mengangkat tubuh JJ dan mendudukannya di wastafel. Raya yang baru pulang dan ingin mengambil minum di dapur pun dibuat terkejut oleh pasangan yang sedang saling mematuk itu. "Astaga, untung saja rumah sepi," gumam Raya, lalu menuju kamarnya. Tanpa mengganggu kegiatan mereka. "Sepertinya Daddy dan JJ sudah terkena virus bucin," Raya terkekeh, sambil menaiki anak tangga.